Apa kabar Gimana Mbak, kabarmu? Baik. Ya Allah. Anyway, kita ketemu tuh udah berapa tahun yang lalu ya, kita ngopi bareng ya. Tahun ya. Itu kayaknya sebelum kamu berangkat atau udah pas pulang terus kita ketemu ya? Oh, enggak, aku kecelakaan tahun lalu ya. Iya. Ya kan? Kecelakaan tahun Iya, lalu kita ketemu di rumah sakit ya. Betul, di rumah sakit. Udah nggak usah diomongin, kayaknya aku aja deg-degan ingat itu, apalagi Anda. Gimana Mbak, kabarmu gimana kabarmu gimana? Baik, alhamdulillah. Selamat malam ya kalau di sana. Selamat malam Mbak Putri. Kalau di situ apa? Di situ pagi. Siang. Ini jam 2 siang. Oke, berarti kalau di sini jam 8 malam, berarti selisihnya itu sekitar berapa ya? 6 jam. Oke, Betul. 6 jam ya. Oke, kemarin tuh waktu kita live bareng Pipin di Australia, jadi dia lebih malam lagi. Jadi kita jam 8, dia udah mau jam 12 malam gitu. Jadi tapi karena bulan puasa kan, jadi kita emang prime time-nya tuh jam 8 malam. Oke. Nah, dirimu lagi di mana sih sebenarnya? Lagi di rumah, lagi di kamar aja karena juga masih social distancing kan. Terus di UK, aku di Keele University di Newcastle under London. Jadi kota kecil gitu di tengah-tengah Birmingham dan Manchester. Kayak kalau kota itu kan lebih terkenal gitu ya. Saya di tengahnya. Iya, itu tuh kayak aku ditanyain sama teman-teman volunteer, dia di mana sih? Terus aku bilang, pokoknya kalau dia foto itu di Manchester United itu loh. Udah kamu pikir aja itu negaranya mana. Ya, jadi teman-teman, kita bakalan ngobrol di sesi pertama ini bareng Mbak Firly Anissa. Ternyata OTW PhD, tadi udah ditulisnya PhD, tapi OTW PhD. Doi ini, kalau kalian tahu, dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dosen apa Mbak? Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Jadi kalau kamu ada yang jadi mahasiswanya, ini temu kangen banget. Jarang-jarang lihat karena Instagramnya juga sering upload lagi di sekolah sana. Kalau kamu kangen, kamu bisa kangen suaranya tuh, kamu bisa ikutin Instagram kita kali hari ini. Nah, Mbak, aku pengen ini dong, dirimu cerita dulu udah berapa tahun sih di sana, Mbak? Sekarang tahun ketiga, jadi pas banget. Besok Juni 2,5 tahun lah kira-kira gitu. Oke, udah mau selesai. Pertanyaan sensitif ya itu. Insya Allah ya, mohon doanya ya. Nanti disusal-susal terus soalnya. Ada yang hari ini tuh dia pesen sate kelatak soalnya. Karena katanya itu turun tekan ininya, iya kan? Tadi udah WA-an sama aku, terus aku lagi ini agak greges. Oh, itu harus beli sate ya begitu. Kan rencananya mau ke sini kan, Ramadan dan Lebaran, tapi karena Covitasari ini ya kayaknya gak mungkin kan, makanya ya ditahan dulu. Oke. Nah, kita malam hari ini sebenarnya pengen ngobrol santai aja sih Mbak, terkait dengan kan ini kan memang situasi pandeminya, beberapa teman tuh sudah 3 bulan di rumah ya. Kalau di Indonesia tuh rata-rata udah 3 bulan, 3,5 bulan. Ada yang waktu itu salah satu influencer tuh dari Februari malahan. Jadi dia udah dari Februari udah nggak terima job, dan dia udah, berarti kalau dari Februari, Maret, April, Mei udah 4 bulan. Nah, situasi di Indonesia tuh kayak begitu. Mungkin dirimu juga dapat update dari Mas Suki ya gitu. Nah, kalau di sana sendiri Mbak, sebetulnya situasi kalau di sini kan di beberapa kota ada PSBB gitu ya. Nah, kalau di sana sendiri tuh situasi mulai orang harus social distancing, orang udah beberapa aktivitas sudah ditiadakan, mungkin kuliah juga udah ditiadakan secara langsung. Itu sejak bulan apa sih Mbak? Jadi sebenarnya kan rame mulai COVID itu kan sampai di Itali, nanti mungkin Kak Tia lebih jelas gitu ya. Terus ingat saya tuh Itali dan Eropa dan sekitarnya itu kan udah dari Januari Februari ya. UK itu masih adem gitu sebenarnya. Oke. Kayak Indonesia berarti ya.
Benar, jadi kayaknya lebih santai-santai gitu. Sampai akhir Februari itu masih agak santai. Jadi saya masih ingat banget waktu itu saya udah pegang apa namanya bulu tangkis All England ke Birmingham. Saya udah Oke. pegang itu. Tapi UK government itu nggak mengumumkan lockdown gitu. Jadi Oke. saya tuh ragu-ragu banget itu. Aku pergi apa enggak? Karena kan tertutup ya ininya ya, Ya. stadionnya dan segala macam, dan pengen banget kan nonton karena deket banget kotanya gitu. Cuman pada waktu itu nggak ada kejelasan gitu. Katanya tuh oke, nggak apa-apa, kita nggak lockdown, kita santai-santai dulu dan sebagainya. Dan sebenarnya itu kebijakannya itu menuju herd immunity. Herd immunity. Jadi nggak kayak lockdown, nggak kayak yang bener PSBB ya kalau di Indonesia itu enggak gitu. Sampai akhirnya bulan Maret awal itu makin memburuk situasinya karena kebetulan di sini banyak orang vulnerable ya, orang tua, kemudian orang imigran yang tidak punya tempat tinggal yang layak sebenarnya. Jadi banyak orang-orang yang satu rumah itu tinggalnya orang banyak. Nah itu kan yang membuat penyakit gampang sekali kena kan gitu. Sampai akhirnya Maret minggu kedua nggak salah akhirnya lockdown, dan semakin parah saat Boris Johnson kena gitu. Jadi sangat Boris Johnson kena itu jadi kayak alarm banget gitu kalau ini tuh di depan mata dan ini emang sangat berbahaya gitu. Nah akhirnya kebijakan UK jadi lebih strict gitu. Dan sebenarnya agak ngeyel juga kayak di London itu karena peralihan banget ya dari winter ke spring, kan mulai anget kan cuacanya. Di London itu sampai dibawa polisi gitu. Jadi polisi itu membubarkan orang yang pergi ke park gitu karena mereka ngeyel gitu. Sampai akhirnya setelah itu Boris Johnson membuat surat ke setiap rumah di UK kalau memang harus stay at home gitu. Jadi barulah terasa banget bahwa ini serius gitu. Jadi memang aku sih melihatnya kayaknya emang awalnya tuh nggak terlalu serius ya UK gitu loh. Tapi kelama-lamaan apalagi ketika Boris kena, ini kayaknya dia politisi mungkin gitu ya. Jadi dia kena dulu gitu baru oh ini serius gitu. Akhirnya berubah semua dan mulailah sekolah nggak boleh masuk ya, termasuk kampus saya semua ditutup. Dan sebenarnya saya sebagai international student itu disuruh pulang sebenarnya, di support untuk pulang gitu Mbak. Jadi ya kamu pulang aja. Supervisor saya pun tanya gitu, kamu lebih baik pulang aja gitu karena ini pasti hard situation gitu ya, situasinya nggak enak banget buat international student dan mungkin lama gitu ya. Dan kita nggak tahu kapan akan selesai gitu. Sebenarnya itu terus, tapi karena beberapa pertimbangan gitu, akhirnya saya nggak pulang gitu sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Indonesia lebih gawat ya, jadi ya udahlah baik di sini aja. Nah tapi di sejak bulan Maret perkuliahan masih secara online gitu? Enggak, udah ya secara online. Jadi kan kebetulan karena saya PhD itu sangat independen. Kita kerja based on project kita sendiri. Kebetulan aku sendiri udah kursus. Jadi kalau PhD tempatku itu harus punya kelas 200 jam gitu. Nah, kebetulan udah selesai. Karena aku udah tahun ketiga kan. Jadi udah selesai gitu. Jadi tinggal nulis independen gitu, dan nggak ada pengaruh sebenarnya, nggak ada pengaruh gitu ke kampus atau enggak. Cuman aku kerjanya nggak di office gitu aja, cuman di rumah gitu ya. Jadi sebenarnya yang kerasa banget yang anak master, anak undergrad itu kan pada ke kelas kan gitu. Kalau PhD sebenarnya semua kan independen gitu. Makanya tadi disaranin buat pulang ya, karena kemarin juga ada satu teman kita tuh yang wisudanya udah nggak balik lagi ke sana, jadi udah dikirimin ininya aja kelulusan, jadi udah pas udah pulang terus dia juga nggak wisuda secara langsung gitu karena situasi COVID gitu. Itu juga ada tuh salah satu teman yang cerita juga begitu gitu. Nah Mbak, kalau di Indonesia kan kemarin aku juga lihat kayaknya beberapa postinganmu tuh kayaknya dirimu mengorganisir mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana atau orang yang tinggal di sana untuk juga berbagi untuk Indonesia ya, yang dikelola oleh teman-teman di Indonesia. Nah itu ceritanya gimana Mbak?
Itu sebenarnya kerjaannya suami saya ya. Jadi Oke. sebenarnya ya. Jadi Terus kebetulan memberdayakan istrinya yang lagi di luar negeri gitu. jadi kan berteman gitu. Jadi sebenarnya itu bukan mahasiswa, malah itu diaspora ya. Jadi orang-orang yang sudah Oke. lama tinggal di UK dan di Eropa. Kemudian kebetulan suamiku Mas Rido itu dia menjadi sekjen dari Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju, kira-kira gitu namanya. Oke. Jadi organisasi ini tempat berkumpulnya mayoritas sih diaspora, bukan mahasiswa. Kalau setauku sih jumlahnya dikit gitu. Jadi orang-orang yang udah lama menetap di UK dan di Eropa, terus ingin membuat organisasi gitu yang kuat secara hukum dan ingin memberi sumbangsih kepada Indonesia, kira-kira gitu kan. Nah, kemudian ketika ada wabah ini tergerak untuk membuat donasi. Nah, donasinya itu dari donasi itulah kemudian dibelanjakan oleh Mas Rido gitu. Jadi tapi detail dan apa itu aku sebenarnya nggak ngerti gitu ya, nggak begitu ngerti gitu. Cuman Aku yang ngerti. Aku yang ngerti. Wong aku ngeliatin di Instagram sama Facebooknya. jadi cuman oke gitu. Dan memang untuk teman-teman saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan ya, dan itu sangat banyak gitu, dan itu luar biasa menguras emosi dan tenaga juga ya, karena kan ternyata seberapa pun kita kasih itu nggak cukup gitu loh, karena banyak yang minta dan Mbak Putri ngerti sendirilah geraknya gimana, udah punya pengalaman banyak di situ. Ya, Mbak, ini kita mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang paling susah di situasi ini tuh apa sih, Mbak? Sebenarnya kesepian. Kayaknya kalau kesepian memang udah hampir 3 tahun ya. Sendiri ya di sana ya. Atau kebutuhan pokok mungkin. Kalau di Indonesia kan kemarin sempat panic buying yang kayak hand sanitizer, masker gitu ya. Kalau sekarang sih aku juga udah kaget tuh kalau di toko-toko, oh udah ada gitu. Gini ono. Kalau di sana gimana Mbak? Apa yang bikin kamu berat di situasi pandemi ini? Kan udah sendiri, emang tinggal sendiri ya di sana ya. Kadang aja Mas Suki datang gitu ya. Tapi kalau di situasi ini kan jadi nggak ada aktivitas yang sering keluar, ketemu teman gitu. Nah, apa yang bikin kamu berat Mbak kalau di sana sendiri? Sebenarnya jujur untuk pertama kali memang agak down ya, karena gimana pun kita bukan orang UK asli gitu, kita cuman orang yang dan sekolah, dan gimana pun kebijakan pemerintah negara apapun itu pasti akan mendahulukan kan warga negaranya apapun yang terjadi, apalagi saat krisis itu pertama. Kedua, beasiswa juga kebetulan karena beasiswaku beasiswa LPDP yang untuk dosen namanya Budi LN. Ya, kurang lebih sama dengan LPDP itu juga ada deg-degan dan ada isu-isu sih pada awalnya itu, apakah akan dihentikan, apakah kita suruh pulang, apakah banyak hal lah ya waktu itu. Tapi akhirnya by the time clear ya, LPDP juga udah cepat, pemerintah Indonesia udah cepat, jangan khawatir. Bahkan ada boleh diperpanjang, apalagi teman-teman yang di laboratorium. Kalau saya kan alhamdulillah nggak di laboratorium ya, kerjanya benar-benar nulis gitu. Kalau teman yang di laboratorium kan nggak bisa ke kampus, nggak bisa akses kampus, nggak bisa akses perpustakaan, jadinya bisa perpanjang sampai 6 bulan gitu. Nah itu sih yang paling berat. Terus yang berikutnya tuh sebenarnya iya saya sendirian gitu, aku sendirian di sini gitu. Cuman Februari kemarin alhamdulillah kakak kandung aku pas gitu juga keterima S3 di sini, PhD di sini. Oke. Datang pas bulan Februari gitu, dan Maret lockdown. Jadi kayak dia masuk dari lubang jarum jarum jahit gitu loh, kayak lubang kecil banget. Dan dia datang sama suaminya dan anaknya 2. Jadi akhirnya mengungsilah aku di rumah mereka gitu. Oke. Jadi malah ada kerabat ya Mbak? Ya, ada kerabat ya akhirnya. Ada temennya, tapi untuk kakakku ini agak berat ya, karena baru sebulan benar-benar baru adaptasi, kayak lagi cinta-cintanya sama universitasnya langsung harus di rumah gitu. Jadi iya ini memang tidak mudah bagi semua orang ya. Jadi aku pun nggak sendiri, banyak sekali international student juga yang akhirnya memutuskan pulang. Enggak, ada yang memang pulang, teman-teman dari Algeria, Turki itu pada pulang gitu karena deket. Tapi ada yang juga yang di Afrika, teman-teman yang
banyak yang juga stay gitu. Jadi dan kampus itu sangat support ya, apalagi supervisor. Kalau PSI kan supervisor, kita ditanyain, kemudian dikasih support, bahkan boleh cuti kalau mau cuti misalnya gitu. Terus ada well-being universitas. Jadi kalau di UK itu well-being itu sangat penting gitu. Jadi kayak kesejahteraan mental dan itu sangat penting. Misalnya saya di email, kamu butuh apa? Apakah ada yang harus kita tahu dari universitas. Bahkan kemarin pihak visa itu ngemail memastikan bahwa tidak akan ada diskriminasi dan pelanggaran HAM atas ras gitu, karena kan bagaimanapun gitu ya stigma Asia itu kan berubah di sini gitu ya, karena kan COVID ini kan dianggap dari Asia gitu. Nah, sebenarnya itu juga merubah persepsi dan saya merasakan sendiri gitu. Jadi beberapa kali belanja groceries gitu, ada mata-mata yang kemudian kurang ramah gitu karena wajah saya mungkin Asia. Jadi ada tensi gitu ya, ada tensi yang menunjukkan bahwa kekecewaan, kemarahan terhadap situasi ini kepada orang Asia, meskipun itu tidak semua gitu, tapi itu membuat nggak enak gitu. Kadang tuh kok biasanya ramah nih kasirnya, kenapa ya kok jadi kayak gini gitu, atau orang makin nggak sabar, orang makin ya karena semua orang lagi panik kan sebenarnya. Ya. Nah, emang sih Mbak, situasi ini kan juga nggak mudah ya buat semua orang ya. Kalau kemarin kita lihat, sebenarnya ini berdampak bagi semua lapisan masyarakat gitu. Makanya kita harus tetap bareng-bareng gitu ya memaknai situasi ini dan ya tetap produktif di situasi ini, tapi di rumah masing-masing. Kalau yang memang tetap harus kerja juga kerja, tapi dengan memperhatikan beberapa protokol kesehatan gitu, itu menjadi poin penting juga. Nah, sebetulnya live IG kita kemudian Zoom meeting ini Unala kembangkan sebetulnya juga dalam rangka yang pertama agar teman-teman tidak bingung mau ngapain gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap dapat informasi yang bagus gitu ya, dan bisa sharing gitu. Karena sebetulnya kalau kita udah kulino ya, udah terbiasa, bahkan bikin PR aja nongkrong, bikin kerjaan aja sambil ngopi ya, tiba-tiba masuk situasi COVID, semua harus di rumah, semua dilakukan di rumah, mau kamu ngerjain PR semuanya ke Zoom, ke ini. Nah, perubahan itu tuh butuh proses, butuh energi, butuh hati yang luas buat menerima semua kondisi gitu. Jadi maka kita memang getol banget ngembangin live Instagram ini, dan salah satunya kita juga ada programnya yang kabar antar benua ini Mbak. Jadi biar kita bisa tahu bagaimana sih teman-teman di luar sana itu bertahan hidup di situasi ini gitu kan. Nah, kemudian kan kemarin masuk masa puasa tuh Mbak. Ya kan? Nah, gimana, berapa jam sih puasa di sana ya? Di sini 18 jam lebih ya. Wadaw. Lebih ya. Jadi di rumah puasa 18 jam. Ya begitulah kira-kira. Jadi baru tidur 6 jam gitu ya. Terus udah ini puasa lagi gitu ya, 18 jam ya. Iya, nah, jadi paling pendek. Paling pendek ya. Ini malamnya pendek banget. Nah, dirimu selama COVID ini Mbak, itu juga dilakukan pemeriksaan gitu nggak sih Mbak? Suruh karantina mandiri, dicek juga. Maksudnya kamu melakukan cek sendiri gitu. Kalau jadi ketika Boris itu bilang langsung ini akan ada skenario lockdown gini-gini yang diterangkan gitu ya di BBC gitu, di TV nasionalnya sini, itu sudah ada penjelasan siapa yang boleh menelpon NHS gitu, siapa yang boleh menelpon UGD, siapa yang boleh menelpon emergency lah kira-kira gitu, sampai ke ambulan gitu. Jadi kebetulan di sini aku tinggalnya dekat rumah sakit, itu sepanjang 3 minggu tuh sangat berisik gitu, helikopter, ambulans, kayak orang perang gitu. Terus ambulans tuh lewat, polisi lewat tuh, aduh udah cepat banget, kira-kira 3 minggu awal gitu. Nah, memang protokolnya adalah orang yang tidak sakit parah itu tidak boleh telepon, karena
NHS itu kayak BPJS lah ya kira-kira kalau di Indonesia itu sangat kelabakan gitu. Kemudian kebetulan waktu itu kan kakakku datang bawa bayi balita belum setahun, dia sakit apa kayak kalau bahasa Jawa gabaken itu ya merah-merah itu. Oh iya. Itu telepon ke kayak klinik gitu terus bilang kamu ini nggak usah, jadi anakmu kamu apa ya, kamu awasin, kamu peluk, kamu kasih vitamin, dan udah kamu ke klinik gitu karena protokolnya udah nggak sanggup mereka, bahkan ke klinik itu kita nggak disuggestkan, nggak disarankan untuk datang ke klinik gitu. Jadi memang pada 3 minggu terakhir awal itu berat sekali karena kita merasa tensinya tinggi sekali ya, dan grafiknya kan tinggi sekali gitu, UK langsung tinggi dan bahkan yang meninggal banyak sekali di sini gitu. Jadi kurang apa ya, nggak enak banget lah situasinya sebenarnya awal-awal gitu. Tapi alhamdulillah ini semingguan ini grafiknya sangat turun. Kemudian panasnya panas sekali, udah masuk summer kan. Jadi orang-orang udah nggak tahan gitu. Kayak kemarin waktu hari Lebaran kita serumah ke taman gitu, meskipun masih social distancing gitu ya, tapi kelihatan banget orang-orang udah sangat-sangat tidak sabar ingin keluar rumah. Nah berarti situasinya hari ini tuh tetap social distancing, tetap physical distancing, tapi orang udah mulai lalu lalang di luar. Ya, udah mulai lalu lalang di luar, meskipun tetap belanja social distancing. Misalnya kalau berjemur, kalau di sini kan berjemur orang udah panas dikit kan udah berjemur luar biasa gitu ya, itu tetap kayak punya apa ya aturan gitu loh. Jadi bawa kotaknya sendiri, nanti di sana dan nggak perlu dikasih tahu ya, kalau di sini udah pada ngerti gitu. Udah jadi langsung ya, udah taklap gitu ya. Udah langsung sendiri. Nah ini ada pertanyaan nih yang terakhir nih Mbak. Kalau kelayanan publik dites suhu juga nggak? Kayak kalau di sini tuh sekarang masuk di supermarket tuh tes suhu, cuci tangan dulu. Terus sekarang ada beberapa toko tuh bahkan membatasi orang yang ada di dalam. Jadi waktu aku pernah datang ke toko roti itu ada tulisannya di dalam tuh cuma buat 2 customer. Nanti kalau dia udah keluar kita baru boleh masuk. Kalau di sana gimana Mbak? Iya, social distancing iya jelas. Jadi ada kayak apa ya namanya, stiker gitu ya di lantai, harus menginjak gitu, itu pasti. Oh iya, gitu. Betul, sama ya. Cuman nggak dites suhu sih enggak gitu. Cuman emang orang UK itu nggak mau pakai masker sih ya. Orang sini tuh nggak pakai karena mereka pede bahwa nggak akan deket gitu. Karena kita sehari-hari aja social distancing juga kan, orang di sini kan biasa komunal kan hidupnya, jadi udah pede bahwa dia nggak akan menularkan dan nggak akan dekat. As long as kita nggak deket kan sebenarnya nggak masalah juga sebenarnya. Gitu. Terus kalau mau tes ya kalau sakit itu, kalau kita benar-benar udah merasakan apa ya, sakit, emang rasa sakit gitu. Tapi kalau enggak sih ya enggak pada menjaga diri sendiri. Dirimu sempat alami psikosomatis nggak sih Mbak? Oh iya, sempat. Jadi waktu minggu-minggu awal itu ada pengumuman ini itu tuh, aduh, aku pusing, apakah aku kena ya, gitu. Gitu ya. Karena sebelumnya kan suka naik kereta gitu. Terus waktu itu juga mau nonton di All England juga, udah beli tiket, udah perlengkapan, udah macam-macam gitu. Jadi ada ketakutan yang ini iya enggak ya. Nah di minggu pertama dan kedua udah lewat, enggak, aku enggak apa-apa gitu ya. Tapi setelah itu udah kayak lost translation, kayak lost, ini tuh jam berapa ya, kemudian ini aku hari apa ya, ini aku harus ngapain ya gitu. Jadi aku melakukan ini sih, menulis schedule. Jadi hari ini aku mau ngapain, besok aku harus ngapain gitu. Jadi benar ada petting ya, apa mau ada progres hidupnya, mau apa gitu. Karena kalau enggak nontonnya drakor terus nanti nggak bisa move on. Sama gabut banget ya, cuma tidur terus nggak mandi sampai sore gitu. Kalau nggak mandi cuma sehari sekali doang gitu, pas mau pergi aja gitu. Nah Mbak, yang terakhir sekarang pesan Mbak Firly buat teman-teman yang lagi juga di luar negeri, baik lagi sekolah maupun kerja, di situasi COVID ini, di situasi nggak bisa pulang ke Indonesia, apa Mbak?
Aduh, apa ya? Aduh, aku nggak punya Biar tetap pesan-pesan enjoy, biar tetap gitu. bahagia gitu. Yang pasti situasi ini sangat-sangat berat untuk semua orang ya, nggak hanya kita kita sendiri. Aku aja masih sangat bersyukur bisa 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 milih makan apa hari ini, masih bisa milih nonton apa hari ini, masih bisa punya ruangan privacy sendiri gitu. Ya, Dimana orang-orang yang bahkan nggak bisa punya pilihan seperti itu kan itu pasti berat. oke. Terus kangen gitu ya, pasti kan pengennya aduh ketemu, pengennya lebaran ketemu sekarang pasti itu juga nggak bisa terlaksana. Tapi kalau saya sih dalam hati saya gini, kita nggak sendiri gitu dalam situasi Ya, ini. Semua orang merasakan dengan segala ke apa ya kesulitannya sendiri. Kita nggak sendiri dan aku yakin ini nggak akan insya Allah lah ya paling lama mungkin sampai akhir tahun gitu menahan diri sebisa-bisanya dan ya kalau bisa jangan lupa untuk mengulurkan tangan kita kalau kita masih bisa gitu ya. bernafas kita masih bisa membantu kita bantu saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan gitu kayak kayak Mbak Putri udah melakukan kegiatan ini itu wah udah heboh banget nih. Itu patut dicontoh sangat patut dicontoh itu apa ya menularkan energi positif juga gitu loh ya. Ya. Jadi kita nggak merasa paling susah sedunia gitu, tapi kita cukup bisa memberikan kepada orang lain. Mungkin nggak kayak Mama Dedeh ya aku ya ini ngomong kayak gini. Oke, Mbak Firly, terima kasih banget udah mau sharing bareng sama kita. Nanti kapan-kapan kita undang di Zoom. Ya, kalau di Zoom nanti memang kita akan pilih tema gitu ya, yang kita tahu juga dulu Mbak Firly adalah salah satu aktivis perempuan dari Jogja yang juga dosen yang hari ini lagi kuliah gitu. Jadi nanti kita bisa angkat tema, isunya bisa soal perempuan atau kaitannya dengan ilmu komunikasi, di mana Mbak Firly lagi fokus di situ gitu. Nanti kita undang di Zoom, kapan kita komunikasikan lagi. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan ya Mbak. Dan sama-sama, terima kasih Maaf lahir ya. batin. Ya, Mama Batin, makasih sahabat-sahabat Unala. Iya, terima kasih. Bye.